Bang, itu total profit belum kepotong exchange jual koinnya. Oke, saya jelasin di sini. Nanti di akhir video kalau kalian butuh table money management ini, kalian bisa lihat di akhir video. Nanti saya kasih tahu gimana cara beli table ini. Sekarang cara pakainya dan penjelasan masalah fee dan exchange. Contoh, kalau kalian sudah beli table ini, kalian tinggal masukin modal kalian berapa. Contoh modal kalian 5 juta. Terus kalian misalkan mau beli Bitcoin, ya mau investasi di Bitcoin, kalian cek dulu harga Bitcoinnya 1,602 miliar. Lalu kalian masukin harga Bitcoinnya 1602 miliar. Seperti ini. Terus target profit. Nah, target profit ini kalian perhatikan. Kalian bebas ngisi dengan angka berapapun, tapi yang penjelasan perbedaan adalah kalau kalian ngetiknya di bawah 100%, berarti kalian adalah seorang investor jangka pendek. Kalau kalian ngetiknya minimal 100%, berarti kalian investor jangka panjang. Oke? Seperti itu teman-teman. Satu hal yang saya kasih tahu adalah berapapun angka yang kalian ketik, mau 5%, 10%, 900%, 500%, cara bacanya tetap sama. Cara bacanya tetap sama. Mau kita ganti 5% seperti ini, harga jualnya di sini kan beda nih, profitnya beda. Seperti ini jadinya. Tapi cara baca tetap sama. Kalau kalian ganti jadi 500%, cara baca tetap sama. Sekarang kita contoh, kita jawab pertanyaan yang ada di atas. Dari Kabib Nur. Bang, itu total profit belum kepotong exchange jual koinnya, maksudnya ada fee, oke? Jadi profit yang didapat di sini, apakah sudah termasuk fee atau belum? Jawabannya adalah belum. Jadi, contoh kita pakai target profit 100% ya. Di harga 1,602 miliar, kita beli dengan nominal 500 ribu. Kalau Bitcoinnya tidak turun, dari harga ini dia hanya naik, menyentuh ke 3,204 miliar, ya. Kalian jual semuanya di sini, kalian dapat 500 ribu. Selesai. 500 ribu ini, modal kalian kan 5 juta. Jadi kalian yang kalian dapat adalah 5 juta 500 ribu. Tapi 500 ribu ini adalah kotor. Kenapa saya tidak menghitung sekalian fee-nya? Karena setiap exchange yang kalian pakai itu, fee-nya itu berbeda-beda. Kalau kalian pakai Indodax, itu beda fee-nya. Kalian pakai Pintu, itu beda fee-nya setiap transaksi. Kalian pakai Peluang, itu juga beda fee-nya setiap transaksi. Pakai Ajaib, itu beda juga fee-nya setiap transaksi. Pakai apa lagi? Thrift, pakai Reku. Nah, ada 6 exchange tuh yang saya sebut, yang ada resmi di Indonesia. Itu fee-nya beda-beda setiap exchange. Kalau saya pasang rumus ini, termasuk fee, contoh saya pakai Indodax. Saya masukkan fee-nya Indodax ke dalam perhitungan ini. Lalu kalian gak ada yang pakai Indodax, pakainya ada yang Peluang, ada yang pakai Pintu, ada yang pakai toko kripto, ada yang pakai Ajaib, ada yang pakai Thrift, ada yang pakai Reku. Kalian mau pakai table money management ini, bingung, loh kok hitungannya kok malah jadi kurang ya? Ah, salah nih hitungannya. Kalian semua akan berpikir seperti itu. Karena saya masukin perhitungannya pakai Indodax. Nah, saya kan nggak mungkin bisa masukin semua fee dalam satu table ini. Karena setiap exchange itu beda-beda kan fee-nya. Seperti itu teman-teman. Jadi saya pakai rumus hitungan bersihnya aja. Jadi kalian tinggal hitung aja. Lihat fee yang kalian, lihat apa exchange yang kalian pakai. Contoh, kalau nggak salah kalau Indodax itu sekitar 0,36 per transaksi. Atau 0,26, saya lupa deh. Ya, anggaplah contoh 0, kita genepin aja 0,3. Kita genepin di situ. 0,3 fee-nya. Setiap beli kena fee 0,3, setiap jual kena fee 0,3. Jadi satu kali beli dan jual itu fee-nya 0,6%. Seperti itu. Lalu kalian pakai table money management ini. Anggaplah kalian beli di harga 1,0602 M, beli dengan nominal 500 ribu. Lalu jualnya di harga 3,204. Anggaplah Bitcoin tidak turun, hanya naik menyentuh ke 3,204 M. Kalian jual di sini, kalian dapat 500 ribu. Ya sudah, 0,3 ditambah 0,3 alias 0,6%. 500 ribu dikali 0,6%. Itulah profit bersih kalian. Selesai. Jadi kalian tinggal cek aja exchange yang kalian pakai, setiap beli kenanya berapa persen, kalau jual dapat kenanya berapa persen. Seperti itu teman-teman. Nanti profit bersih di sini tinggal dikali. Itu udah simple banget, tinggal kayak begitu. Oke?
Misalkan harganya taunya turun dari harga 1,602 ini dia tidak naik. Taunya malah turun menyentuh di harga 1,553 miliar. Ya sudah, kita beli lagi dengan nominal 1 juta. Jualnya di mana? Jualnya di sini di harga 3,13 miliar. Hasil pembelian pertama dan kedua jual semuanya di sini. Apabila Bitcoinnya tidak turun, hanya naik dari harga 1,553 miliar ini menyentuh ke 3,13 miliar, kalian jual semuanya di sini, kalian dapat 1.492.000. Nah, tinggal dikali fee kalian itu berapa, kalian pakai exchange apa. Contoh kalau Indodax tadi contoh ya, saya juga kurang lupa ingat 0,6%. Beli 0,3 jual 0,3 berarti 0,6. 1.492.000 dikali 0,6%. Itulah pendapatan bersih kalian. Selesai. Ya, kalau saya orangnya sebenarnya nggak mau pusing. Saya anggap aja ya, exchange saya nggak tahu exchange lain, tapi kalau di Indodax saya anggap fee-nya itu 1%. Jadi saya nggak mungkin pasang target profit di sini 1%. Nih, saya nggak mungkin pasang target profitnya seperti ini. Pertama, terlalu kecil sekali profitnya kalau target profitnya 1%. Seperti itu teman-teman. Oke? Apalagi kedua, saya itu orangnya investasi jangka panjang. Kalau investasi jangka panjang, saya minimal itu 100%. Jadi fee itu bukan masalah buat saya. Tapi saya tetap menganggapnya setiap beli dan jual, sekali beli 0, berapa tadi? 0,3, tapi saya nganggapnya sekali beli itu 0,5, sekali jual 0,5. Jadi 1%. Saya nganggapnya gitu aja lah biar saya nggak pusing. Lagian juga saya investor jangka panjang, target profit 100%. Nggak ngaruh. Ya, seperti itu. Saya anggap aja 500.000 kali 1%. Seperti itu teman-teman. Ini hasilnya adalah profit bersih saya. Seperti itu. Oke? Jadi kalau kalian masih bingung cara baca table money management ini ya, kalian jadi tinggal mengikuti aja. Jadi gimana ya? Mau Bitcoin naik, mau Bitcoin turun, kita itu tetap bisa ngikutin. Contoh tadi, kalau dia turun ke harga 1,553 miliar ya, kita beli dengan nominal 1 juta, jualnya di sini di harga 3,1. Hasil pembelian pertama dan kedua jualnya di sini. Apabila Bitcoin tidak turun dari harga 1,53, dia hanya mau naik saja, kita tidak takut. Kita udah tahu jualnya di harga berapa. Kalau dia menyentuh di harga ini, kita jual semua, kita dapat 1.400.000. Selesai. Tapi kalau dia mau turun terus, kita nggak takut. Kita udah tahu kalau dia menyentuh di harga 1,409, kita beli lagi dengan nominal 1 juta. Jualnya di mana? Jual di sini di 2,93. Hasil pembelian pertama, kedua, ketiga kita jual semuanya di sini. Apabila dari harga 1,409 Bitcoin tidak turun, hanya mau naik terus, kita tidak takut. Karena kalau dia naik terus menyentuh di harga 2,931 miliar ini, kita jual semua, kita dapat 2.300.000. Selesai. Tapi kalau dia masih mau turun menyentuh 1,217, saya tidak takut. Ya, saya akan beli lagi dengan nominal 1 juta. Jadi terserah. Lalu jualnya di mana? Jualnya di sini. Hasil pembelian pertama, kedua, ketiga, keempat, jual semuanya di sini. Apabila Bitcoin tidak mau turun, dia hanya mau naik, saya tidak takut dan terserah Bitcoin. Pokoknya dia menyentuh harga 2,855, saya jual, saya dapat 3.500.000, selesai. Tapi kalau dia masih mau turun, ya saya akan beli lagi kalau dia menyentuh di harga 833 juta. Saya nggak peduli butuh waktu berapa lama untuk dia menyentuh harga yang ada di table ini. Saya nggak peduli. Yang jelas saya hanya disiplin dan konsisten. Apabila dia menyentuh harga yang ada di table ini, saya akan melakukan action. Kalau dia turun ke menyentuh harga ini, saya action, saya beli di harga ini dengan nominal 1,5 juta. Jualnya di mana? Jualnya di sini. Hasil pembelian pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima saya jual di sini. Jadi apabila Bitcoinnya naik menyentuh di harga di sini 2,7, saya action, saya jual semua, saya dapat 6.700.000, modal saya 5 juta. Dapatnya 11.700.000, belum dipotong fee dan pajak. Kali aja 6.700.000 kali 1%. Selesai. Nah, buat kalian yang butuh table money management ini durasinya sisa 1 menit lagi nih. Belinya di website kita lynkaid/game laptop murah. Kalau malas ketik, klik aja website kita di bio ada. Lalu kalau kalian tidak bisa buka lewat bio, kalian klik aja di Chrome atau di browser HP kalian ya, kayak gini. Nanti pilih yang Tools Profit Calculator Trading Indodax. Kalau kalian pakai Android tinggal download di Play Store, namanya WPS Office. Jadi kalau kalian pakai Android, kalau udah beli table ini bisa buka di Android kalian. Kalau kalian pakai iPhone tinggal download di App Store, namanya Microsoft Excel. Jadi kalau kalian udah beli table ini bisa buka di iPhone kalian. Bang, saya nggak pakai Indodax, pakainya Pintu gimana? Bisa. Mau pakai Indodax, Peluang, Pintu, Toko Kripto, Ajaib, Thrift, selama pakai exchange lokal dan nominal rupiah itu bisa.